Suasana terminal Raja Wali selalu hiruk-pikuk, tapi siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari yang terik, melainkan karena aura ketegangan yang melayang di antara suara klakson, teriakan kernet, dan langkah cepat para penumpang. Di tengah keramaian itu, sebuah bus tua dengan cat biru kusam merapat perlahan ke peron paling ujung. Yang mengejutkan bukan busnya, melainkan sang sopir. Seorang wanita, mengenakan kerudung hitam yang menutupi sebagian wajahnya, turun dari kemudi dengan tenang. Tatapannya tajam namun teduh, seolah menyimpan badai yang sedang tidur. Namanya Saras. Usianya belum genap 30 tahun, tapi wajahnya seperti telah memikul beban puluhan tahun. Ia bukan sopir biasa. Selama 6 bulan terakhir, ia telah menjadi buah bibir di kalangan sopir dan pedagang terminal. Bukan hanya karena ia satu-satunya wanita yang berani menyetir bus antar kota, tapi juga karena keberaniannya yang dingin, nyaris tanpa emosi. Berkali-kali ia menolak membayar uang keamanan kepada para preman, dan anehnya, mereka selalu memilih mundur, meski dengan geram dan ancaman. Seolah ada sesuatu dari wanita itu yang membuat nyali mereka ciut. Namun hari ini, bisik-bisik di kalangan preman berubah menjadi amarah. Kobar, pimpinan preman terminal, telah memutuskan bahwa Saras harus diberi pelajaran. Terminal ini punya aturan, dan dia sudah terlalu lama melanggar, geramnya sambil mengepalkan tangan. Anak buahnya, yang selama ini hanya menggerutu karena takut, kini mulai mempersiapkan rencana. Mereka akan menghadang Saras begitu busnya kembali ke garasi. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa niat itu sama saja dengan menabuh genderang maut. Saras berjalan tenang menuju kantin terminal, tempat ia biasa membeli kopi hitam. Para pedagang menyapanya dengan sopan. Beberapa ibu tua bahkan tersenyum hangat, merasa aman saat wanita itu lewat. Di balik ketegasan wajahnya, Saras pernah menolong banyak dari mereka, menghalau pemalak, membantu mengangkat barang, atau sekadar melindungi dari gangguan. Tapi ia tak pernah bicara banyak. Kata-katanya pendek, tatapannya dalam, dan senyumannya langka. Ia seperti bayangan, selalu hadir saat dibutuhkan, lalu menghilang begitu saja. Sambil menunggu kopinya diseduh, Saras memandang ke arah langit. Awan menggumpal tebal, seolah menyimpan petir yang enggan jatuh. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Hari ini, terasa berbeda, gumamnya lirih. Di balik kerudungnya, sepasang mata itu menutup sejenak. Ada bayangan masa lalu yang muncul, bayangan seorang pria tua bersurban putih yang tertawa kecil sambil berkata, "Jika waktunya tiba, jangan ragu. Gunakan yang telah diwariskan padamu, hanya untuk kebaikan." Saat itu juga, 3 preman dengan langkah besar mendekati kantin. Mereka menghampiri Saras sambil tersenyum sinis. Mbak sopir, lupa bayar uang jatah lagi, iya," kata salah satunya sambil menepuk-nepuk meja. Suasana kantin mendadak senyap. Beberapa orang mulai berdiri, siap melerai jika terjadi keributan. Tapi Saras tidak bergerak. Ia hanya menatap mereka, dingin, tajam, dan tenang. Tangannya tetap menggenggam cangkir kopi yang masih hangat. Preman itu tertawa, lalu meraih pundak Saras. Tapi sebelum tangannya menyentuh, ia terhenti. Matanya membelalak, wajahnya memucat. "Panas, panas, tangan gue panas," teriaknya panik. Ia mundur sambil mengguncang-guncang tangannya yang tiba-tiba memerah seperti dibakar api. Teman-temannya ikut panik, menariknya pergi. Semua orang tercengang, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saras hanya duduk, meniup kopinya pelan, seolah tak terjadi apa-apa. Dan sejak saat itu, bisik-bisik tentang sopir bus wanita berkerudung hitam yang memiliki kekuatan gaib mulai menyebar. Tapi Saras tetap diam. Ia tahu ini baru permulaan. Karena di balik kerudung hitam itu, tersimpan rahasia yang lebih besar, tentang warisan ajian sakti, tentang masa lalu kelam, dan tentang takdir yang tak bisa ia tolak. Perang belum dimulai, tapi langkah pertama sudah terayun. Malam itu hujan turun deras mengguyur kota. Langit hitam seperti menyimpan kemarahan yang belum tumpah, dan di dalam sebuah kamar sempit di belakang garasi bus, Saras duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya diam, mata terpejam, dan napasnya teratur. Di depannya, sebatang dupa menyala, mengeluarkan aroma cendana yang menenangkan. Di bawah cahaya temaram lampu minyak, bayangan ayahnya kembali datang. Sosok lelaki bersurban putih, berjanggut lebat, dan mata yang memancarkan wibawa. Namanya Ki Pramana Jagat, pendekar tua yang dulu dikenal sebagai penjaga tapal batas antara dunia nyata dan dunia gaib.
Waktumu telah datang, anakku, suara itu bergema pelan di dalam kepalanya. Saras menggigit bibir, menahan perasaan yang membuncah. Sudah bertahun-tahun ia mengubur masa lalu. Sejak kematian ayahnya yang tak wajar, ia memilih hidup sebagai orang biasa, bersembunyi dari warisan ilmu yang diturunkan padanya. Tapi peristiwa siang tadi, saat preman itu seolah terbakar tanpa disentuh, menjadi tanda bahwa ajian itu masih hidup di dalam dirinya. Bahwa ia tak bisa terus menghindar dari takdir. Kilasan masa kecilnya muncul. Saat itu, ia masih remaja dan sering diajak ayahnya masuk ke hutan untuk bertapa. Ia diajari membaca raja kuno, menguasai pernapasan, dan mengolah energi batin. Tapi yang paling diingat Saras adalah satu ajian pamungkas, ajian Raja Segoro Geni, ajian yang hanya bisa diaktifkan oleh hati yang suci, untuk membakar niat jahat, bukan manusia. Ayahnya selalu berpesan, ajian ini bukan untuk membalas dendam. Ini untuk menegakkan keadilan yang kau rasa dengan jiwamu, bukan emosimu. Namun semuanya hancur saat malam berdarah itu tiba. Ki Pramana dibunuh secara misterius oleh seseorang yang menguasai ajian hitam. Tubuhnya hangus tanpa sebab, hanya menyisakan jubah putihnya yang utuh. Sejak saat itu, Saras membuang semua kitab, menutup hatinya, dan memilih hidup di jalanan. Tapi kini, dunia lamanya kembali memanggil. Dan ia sadar, kejahatan yang sama kini mulai berakar di terminal Raja Wali. Jika ia tetap diam, terminal itu akan menjadi tempat iblis-iblis manusia tumbuh subur. Tiba-tiba, angin malam berdesir kencang. Api dupa bergoyang, dan suara ayahnya terdengar semakin jelas. Saras, warisanmu tak pernah mati. Tubuhmu telah menjadi wadah. Bukalah segel itu, sebelum semuanya terlambat. Saras membuka mata, pandangannya tajam, seperti telah kembali menjadi dirinya yang dulu, sang pewaris darah pendekar. Ia bangkit, membuka lemari tua di sudut kamar, dan menarik keluar sebuah kotak kayu berukir raja. Di dalamnya ada seutas sabuk kulit bertuliskan huruf Jawa kuno dan secarik kain putih berlumur darah kering. Dengan tangan gemetar, ia menggulung sabuk itu dan melilitkannya ke pinggang. Seketika, tubuhnya terasa panas, dan telapak tangannya bergetar hebat. Energi lama yang tertidur mulai menyala kembali. Ajian itu kembali mengalir, memenuhi pori-porinya dengan kekuatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi di balik kekuatan itu, Saras tahu ada konsekuensi besar, ia tak bisa mundur lagi. Sekali ia melangkah, hidupnya tak akan pernah sama. Langkahnya kemudian menuju jendela, ia menatap keluar, ke arah terminal yang mulai sepi, basah oleh hujan. Ayah, aku tak bisa lari lagi, bisiknya lirih. Kalau memang ini jalan yang harus kutempuh, aku akan berdiri, walau sendirian. Matanya tak lagi redup, kini bersinar tajam, menyala oleh nyala api dari warisan darah dan ajian. Di luar, petir menyambar langit, dan di dalam dada Saras, badai mulai bangkit. Perjalanan telah dimulai, seorang sopir wanita biasa kini telah kembali, menjadi pewaris ilmu sakti, dan malam itu, di balik jubah kerudung hitamnya, Saras bersumpah, terminal Raja Wali tidak akan jatuh ke tangan kejahatan selama ia masih hidup. Pagi menjelang dengan udara dingin yang menusuk tulang. Namun di terminal Raja Wali, bukan udara yang membuat orang menggigil, melainkan bayang-bayang kekuasaan Kobar dan gerombolannya yang kian brutal. Sejak insiden semalam, di mana salah satu anak buahnya pulang dengan tangan melepuh tanpa tahu penyebabnya, Kobar tak lagi bermain-main. Ia murka, ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang wanita, sopir pula. Saras harus disingkirkan, geramnya sambil menghantam meja pos jaga dengan kepalan tangan. Kobar bukan preman biasa, ia dulunya anak buah dari jawara besar dari kawasan utara, sebelum akhirnya membuka kerajaan kecilnya di terminal Raja Wali. Di tangannya, terminal yang dulunya ramai dan tertib berubah jadi tempat pemerasan, perjudian, dan kekerasan. Para pedagang dipungut bayaran harian, sopir harus setor uang, jalan aman, dan siapapun yang berani membantah akan dihajar habis-habisan. Beberapa sudah pernah mencoba melawan, tapi mereka semua akhirnya lumpuh atau menghilang begitu saja. Namun Saras, perempuan itu berbeda. Diam, tapi mematikan. Setelah kejadian tangan terbakar itu, muncul ketakutan aneh di antara anak buah Kobar. Mereka mulai membisikkan kata-kata, sakti, berilmu, punya ajian. Sebagian menolak melawan Saras lagi. Dia bukan manusia biasa, Bang. Matanya tuh kayak bisa nembus dada, kata salah satu preman yang pernah mencoba menodong Saras.
Tapi Kobar menertawakan ketakutan itu. Dia cuma perempuan, kalau perlu, gue bawa orang pintar buat ngelawan dia. Di sisi lain terminal, Saras menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia membersihkan kaca bas, mengecek ban, dan menyapa para sopir lain dengan anggukan singkat. Tapi hari itu, tatapan para sopir berbeda, ada hormat, ada penasaran, dan ada harapan. Beberapa berani menghampiri, menawarkan kopi, atau sekadar mengucapkan terima kasih. Mereka sadar, Saras bukan hanya sopir lagi. Ia adalah simbol perlawanan diam yang mereka butuhkan di tengah teror premanisme yang membelenggu. Namun, tak semua menyambut keberanian Saras dengan sukacita. Di sebuah warung kecil, seorang sopir tua bernama Pak Darmo duduk terpaku, wajahnya cemas. "Aku kenal tatapan mata kayak gitu, itu tatapan orang yang udah siap mati," katanya lirih kepada rekan sebelahnya. Kalau Saras terus melawan, Kobar nggak akan tinggal diam. Darah akan tumpah, dan bukan cuma darah Saras. Kata-katanya seperti firasat yang menggantung di udara. Kobar mulai mengatur siasat. Ia mengirim beberapa mata-mata untuk mengawasi setiap gerak-gerik Saras. Ia bahkan memanggil seorang dukun dari luar kota, orang yang dulu pernah membantunya menumbangkan pesaing bisnisnya dengan cara-cara licik. "Kalau perempuan itu beneran punya ajian, kita lawan pakai ajian juga," ucap Kobar dengan mata menyala, seakan perang yang akan datang bukan sekadar soal kekuasaan, tapi pertarungan antara dunia hitam dan putih. Sementara itu, Saras mulai merasakan tekanan yang makin pekat. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang ayahnya yang memperingatkan tentang kekuatan gelap yang mendekat. Tapi kini Saras tak lagi takut. Ia telah membuka segel ilmu, dan tubuhnya mulai menyatu dengan kekuatan yang mengalir dari leluhur. Ia tahu, terminal ini bukan cuma tempat kerja. Tempat ini adalah garis depan. Dan jika harus berdiri sendirian melawan gelombang kejahatan, maka ia akan berdiri setegak batu karang. Di kejauhan, langit tampak menggumpal kelabu. Burung-burung enggan terbang rendah, dan angin membawa aroma aneh, seperti bau dupa bercampur tanah basah. "Pertanda buruk," kata orang-orang tua. Tapi Saras, dengan kerudung hitamnya dan sabuk ajian di pinggang, hanya berdiri diam menatap terminal. Dalam hatinya ia berbisik, "Kalian boleh kuasai tempat ini dengan ketakutan, tapi kalian tak akan bisa kuasai jiwa-jiwa yang masih mau melawan." Hari itu menjelang senja saat Saras memarkir busnya setelah perjalanan panjang dari luar kota. Langit memerah, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang besar akan terjadi. Suasana terminal tampak lebih lengang dari biasanya, seperti napas kota yang tertahan. Saras turun dari bus dengan tubuh lelah, namun langkahnya tetap tenang dan mantap. Ia tahu sejak pagi ada yang mengawasinya. Bayangan lelaki-lelaki bertubuh kekar yang mondar-mandir, berpura-pura menunggu bus, padahal mata mereka tertuju padanya. Dan kini, ia merasa waktunya tiba. Di sudut terminal, Kobar berdiri dengan tangan disilangkan di dada. 6 anak buahnya mengapitnya, wajah-wajah bengis dengan senyum sinis. "Akhirnya turun juga, Ratu Bas," kata Kobar dengan suara lantang, sengaja menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa pedagang buru-buru masuk ke warung, para sopir pura-pura tak melihat. Mereka tahu, ini bukan pertengkaran biasa. Ini perang kehormatan, antara kekuasaan dan keberanian. Saras berhenti sekitar 5 meter dari Kobar. Tatapannya tajam menembus, wajahnya tanpa takut. "Kalau kau ingin uang, cari dari yang lemah. Aku bukan milikmu," ucap Saras dingin. Kalimat itu mengguncang suasana. Bahkan anak-anak buah Kobar saling pandang, ragu. Kobar sendiri mencibir, meludah ke tanah. "Kau pikir bisa lawan aku cuma karena 1-2 keajaiban kecil kemarin? Jangan mimpi, perempuan." Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Kobar melompat ke arah Saras, mengacungkan pisau lipat. Tapi detik berikutnya, tubuh lelaki itu terpental ke belakang, menghantam dinding bas hingga terguling. Semua mata membelalak. Tidak ada gerakan dari Saras, tidak ada pukulan, tidak ada tendangan. Hanya satu tatapan dan satu gerakan halus tangannya ke udara. Angin mendesir cepat, dan lelaki itu seolah dihantam kekuatan tak terlihat. Terminal mendadak senyap. Kobar maju, kini benar-benar marah. "Kau pikir aku takut dengan sulapmu? Aku sudah siapkan ajian buatmu," teriaknya sambil mencabut sebuah keris kecil dari balik jaket. Keris itu berwarna hitam legam, dengan asap tipis mengepul dari permukaannya. "Ini keris warisan Ki Surageni, bisa menembus pelindung siapapun," katanya dengan mata merah menyala.
Saras memejamkan mata sejenak, lalu melepaskan sabuk kulit dari pinggangnya. Angin mulai berputar di sekelilingnya. Suara gemuruh menggema halus dari tanah. Dua kekuatan bertemu di udara. Kobar melompat dengan keris di tangan, menerjang lurus ke arah Saras. Tapi sebelum ia mencapai tubuh wanita itu, terdengar ledakan lembut, seperti petir dalam toples kaca. Tubuh Kobar terpental dan menghantam papan nama terminal, membuatnya roboh seketika. Kerisnya jatuh, membara lalu retak menjadi abu. Semua orang membisu, debu mengepul, dan Saras berdiri di sana, tenang, utuh, tak tersentuh. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan, preman paling ditakuti di terminal kini tergeletak tak berdaya. Beberapa mulai bersorak pelan, yang lain bertepuk tangan. Tapi Saras tak menghiraukan itu. Ia menatap tubuh Kobar sekilas, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi. Di balik kerudung hitamnya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin perang, tapi kejahatan tidak bisa terus dibiarkan berdiri. Sore itu, terminal Raja Wali mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kekuasaan preman runtuh bukan oleh polisi, bukan oleh demo warga, tapi oleh seorang sopir wanita, yang menyimpan warisan kekuatan dari dunia yang tak semua orang bisa pahami. Dan perang yang lebih besar baru saja dimulai. Beberapa malam setelah tumbangnya Kobar, suasana terminal Raja Wali berubah. Tak ada lagi suara teriakan makian dari preman, tak ada pungutan liar, tak ada ancaman di sudut warung. Para sopir tersenyum lebih lepas, pedagang merasa aman, dan suasana terminal seperti kembali ke masa lalu, hangat dan hidup. Namun di balik semua itu, bayang-bayang gelap mulai menyelimuti langit kota. Kemenangan Saras ternyata bukan akhir, melainkan awal dari amarah yang jauh lebih besar. Seseorang yang selama ini hanya mendengar namanya dari bisik-bisik, kini mulai bergerak turun gunung, Ki Jagatwirya, dukun ilmu hitam dari pedalaman utara. Ki Jagatwirya bukan dukun biasa. Ia dikenal sebagai pemilik ilmu keturunan Rawangsa, ajian yang dikabarkan mampu menembus pertahanan gaib sekalipun. Tubuhnya tinggi, kurus kering, wajahnya dipenuhi garis tua dan mata cekung yang seperti tak berkedip. Dulu, ia pernah membantu para preman besar menguasai pasar gelap dengan santet dan guna-guna. Kini, setelah mendengar murid besarnya, Kobar, dijatuhkan oleh seorang wanita berilmu putih, ia merasa harga dirinya diinjak. Perempuan itu harus dibasmi, bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya, gumamnya pelan di tengah asap dupa pekat. Malam itu, angin di terminal Raja Wali terasa aneh. Tidak seperti biasa, dingin, tapi menusuk, seperti ada sesuatu yang berjalan tanpa kaki, mengintai dari balik tiang dan bayangan. Saras yang sedang membersihkan busnya merasakan aura itu. Ia berdiri, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Ilmu gelap telah datang, bisiknya. Ia masuk ke dalam bas, mengambil kalung raja milik almarhum ayahnya yang selama ini ia simpan dalam kotak kayu kecil. Kalung itu hanya ia pakai jika ancaman datang dari dunia yang tak kasat mata. Di waktu yang sama, Ki Jagatwirya mulai menjalankan ritual. Di rumah panggungnya yang jauh dari pemukiman, ia menyalakan 7 batang dupa, memanggil roh-roh penjaga dari arah barat, menorehkan darah ayam hitam di daun lontar tua, dan mengirimkan satu makhluk gaib pengikutnya, Banyu Murka, sosok tanpa wajah yang hidup dari rasa takut manusia. Ia menargetkan Saras, bukan untuk langsung dibunuh, tapi untuk dihancurkan dari dalam, diberi mimpi buruk, ditarik ke dalam jurang batin, dibuat ragu akan kekuatannya sendiri. Patahkan jiwanya, sebelum patahkan tubuhnya, ujar Ki Jagatwirya. Malam-malam Saras berubah. Ia tidak bisa tidur. Ketika memejamkan mata, ia melihat api yang melahap terminal, mayat-mayat warga berserakan, dan dirinya terikat di tengah-tengah, tak berdaya. Kadang ia melihat ayahnya menangis darah, menyalahkannya karena membangkitkan ajian suci untuk membunuh. Saras bangun dengan peluh dingin, tubuhnya lemas, dan matanya cekung. Tapi ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah serangan dari balik tirai dunia. Namun, kekuatan yang diwariskan Ki Pramana tidak tinggal diam. Di malam keempat, saat Saras nyaris pingsan karena pengaruh gaib yang memburunya, terdengar suara gamelan dari kejauhan, nyaring, menyejukkan. Tiba-tiba tubuh Saras diselimuti cahaya biru lembut, dan roh sang ayah muncul dalam wujud samar. Kau sedang diuji, anakku, jika kau jatuh sekarang, semua akan gelap. Tegakkan hatimu, jangan goyah. Ilmu putih tumbuh dari keyakinan, bukan kemarahan. Saras menangis,
Tubuhnya bergetar, tapi ia mengangguk. Aku belum selesai, ayah, aku akan bertahan. Esoknya, Saras bangkit. Wajahnya memang lelah, tubuhnya masih gemetar, tapi matanya kini penuh nyala. Ia tahu ini bukan sekadar pertempuran dengan manusia. Ini adalah perang antara dua dunia, terang dan gelap, putih dan hitam, warisan kebaikan melawan kerakusan yang dibungkus klinik. Dan ia memilih tetap berdiri, meski tahu musuh berikutnya bukan dari dunia yang bisa disentuh oleh tangan. Terminal Raja Wali kembali menjadi medan perlawanan. Tapi kini, musuhnya tak hanya berwujud preman. Yang datang berikutnya adalah makhluk-makhluk, yang selama ini hanya hidup di naskah-naskah tua dan cerita-cerita malam. Dan Saras harus siap, karena pertarungan baru saja dimulai. Malam turun dengan sunyi yang mencurigakan. Langit di atas terminal Raja Wali tampak gelap tanpa bintang, seolah langit pun menolak menyaksikan apa yang akan terjadi. Saras duduk di atas kursi sopir busnya, tubuhnya lunglai namun matanya tetap siaga. Ia sudah merasakan keberadaan makhluk itu sejak sore tadi, dingin yang menyusup perlahan, angin yang berhembus tanpa suara, dan bayangan yang tak memiliki sumber cahaya. Makhluk itu sudah dekat, dan malam ini, ia akan menampakkan wujud. Tanpa suara, kabut tipis mulai merayap dari ujung-ujung terminal. Bukan kabut biasa, warnanya kelabu pekat, dan setiap orang yang menghirupnya merasa jantungnya berdegup tak wajar. Para pedagang yang masih buka buru-buru menutup lapaknya. Beberapa sopir yang hendak menginap di bus memilih pergi meninggalkan kendaraan. Seolah naluri mereka tahu, tempat itu tak lagi aman. Saras turun dari bus, tangannya menggenggam kalung Raja Pusaka. Udara terasa berat, dan langkahnya semakin lambat. Tiba-tiba dari balik kabut, muncullah sosok tinggi besar tanpa wajah. Tidak ada mata, hidung, atau mulut, hanya kulit tipis seperti plastik basah yang menutupi kepalanya. Tapi dari dalam tubuhnya, terdengar bisikan-bisikan aneh, seakan ribuan suara berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Itulah Banyu Murka, kiriman Ki Jagatwirya. Sosok gaib yang tidak hanya menyerang fisik, tapi juga pikiran. Ia adalah pemakan rasa takut, pengisap keyakinan, pengacak jiwa. Saras berdiri tegak, tubuhnya gemetar, tapi ia tak mundur. Ia menggenggam rajahnya dan melafalkan doa warisan dari ayahnya. Cahaya biru perlahan menyelimuti tubuhnya, membuat kabut tipis sedikit menjauh. Tapi Banyu Murka tidak gentar. Ia bergerak mendekat, perlahan, menyeret langkah berat yang menggemakan suara seperti rintihan jeritan. Saat jaraknya tinggal 2 meter dari Saras, tiba-tiba makhluk itu membuka bagian dadanya, dan dari dalamnya muncul wajah-wajah yang menjerit, salah satunya, wajah Saras sendiri. Seketika Saras terhuyung, kepalanya seperti ditusuk ribuan jarum. Wajahnya sendiri, menangis, berteriak ketakutan, meminta ampun, muncul di dalam dada makhluk itu. Banyu Murka menyerang melalui rasa ragu. Kau bukan siapa-siapa, kau hanya perempuan, tak akan mampu melawan yang abadi, bisik suara dalam kepalanya. Lutut Saras mulai melemas, peluh dingin mengalir deras. Apa aku memang tak bisa? Pikirnya sejenak, tapi di saat itulah, suara ayahnya kembali bergema dalam hati. Ilmu ini hanya tumbuh pada hati yang yakin. Dengan sisa kekuatan, Saras menggenggam kalung rajahnya lebih erat, dan meneriakkan mantra terakhir yang dulu hanya diajarkan sekali oleh ayahnya, Sabda Pramana, Watu Geni, Dalu Nyawa, luluh kembali. Cahaya biru meledak dari tubuh Saras, menghantam makhluk itu hingga terlempar ke belakang. Banyu Murka mengeluarkan suara mengerikan, seperti tangisan bayi dan lolongan serigala sekaligus, lalu tubuhnya retak, meleleh, dan berubah menjadi abu. Kabut pun perlahan tersapu angin, meninggalkan kesunyian yang ganjil. Saras terduduk di tanah, tubuhnya lemas, napasnya berat. Tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia menang bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi dengan keyakinan jiwanya sendiri. Ia tahu perang belum selesai, Ki Jagatwirya masih mengintai di kejauhan, dan akan ada makhluk-makhluk lain yang dikirim. Tapi malam ini, ia telah membuktikan bahwa takdir bukan ditentukan oleh siapa yang kuat, melainkan oleh siapa yang tak pernah menyerah meski diguncang ketakutan. Dan di kejauhan, dari dalam hutan di utara, Ki Jagatwirya memandang ke langit. Perempuan itu, dia bukan murid Pramana biasa. Aku harus turun sendiri. Malam itu setelah kemenangan, melawan Banyu Murka, Saras mengurung diri dalam bas tuanya. Bukan karena takut, tapi karena hatinya resah. Ada sesuatu yang terus bergetar dalam dadanya, bukan sekadar firasat, tapi panggilan dari masa lalu yang mulai bangkit.
Kalung raja yang selama ini ia pakai kini memancarkan cahaya samar, seolah hendak menunjukkan arah. Saras memejamkan mata, menggenggam kalung itu erat, dan dalam sekejap, ia terbawa pada ingatan masa kecil yang telah lama ia kubur. Ia melihat sosok sang ayah, Ki Pramana, tengah duduk bersila di dalam hutan lebat, tubuhnya dikelilingi oleh 5 cahaya kuning yang berputar. Di sampingnya, Saras kecil menangis ketakutan karena mendengar suara binatang buas mengaum dari kejauhan. Tapi sang ayah hanya tersenyum. Ketakutan hanya ada jika kau percaya dunia ini lebih kuat dari hatimu, nak. Ingatlah, ajian ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menjaga keseimbangan. Kenangan itu menghangatkan dada Saras, namun juga membuatnya sadar, ia belum tahu seluruh kebenaran tentang siapa dirinya. Keesokan paginya, Saras memutuskan pergi ke tempat yang selama ini ia hindari, Dusun Girilawa, tempat kelahiran ayahnya. Perjalanan ke sana tak mudah. Jalan tanah becek, hutan lebat, dan perkampungan sunyi membuatnya merasa seperti berjalan menuju masa silam yang terkubur. Warga desa memandangnya dengan curiga. Tapi saat ia menyebut nama Ki Pramana, suasana langsung berubah. Seorang lelaki tua, penjaga makam desa, membawanya ke sebuah tempat di tengah hutan yang terlindungi oleh pohon beringin besar. Di sana berdiri sebuah batu nisan tua tanpa nama, hanya ukiran lambang matahari dan bulan bersilang. Ini, bukan sekadar makam, kata si penjaga. Disinilah Ki Pramana menyegel ilmu terakhirnya, ilmu yang belum pernah diwariskan pada siapapun. Saras tersentak, ia menyentuh tanah di depan nisan itu dan merasakan aliran panas menjalar di lengannya. Tiba-tiba matanya melihat kilatan kejadian masa lalu, ayahnya berseteru dengan seseorang, lelaki berjubah hitam dengan rambut panjang, mata merah menyala. Ki Jagatwirya, pertarungan itu mengerikan, 2 kekuatan saling menghantam, bumi bergetar, dan pohon-pohon tumbang. Namun Ki Pramana tak membunuh musuhnya, ia justru menyegel ilmu pamungkasnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Jika putriku kelak membutuhkannya, biarlah ia sendiri yang membebaskannya dengan keyakinan hati, bukan nafsu dendam. Saras meneteskan air mata, kini ia mengerti, bahwa kehadirannya di terminal, semua kejadian, bukan kebetulan. Ia sedang menapaki jejak darah, menebus warisan yang tak pernah ia minta, tapi dititipkan padanya sejak lahir. Malam itu, Saras duduk di depan makam itu, bersila seperti ayahnya dulu. Ia mengucap mantra yang hanya pernah ia dengar sekali, di malam sebelum ayahnya meninggal, sabda jagat, kaulah diri, suci angin, bumi terbuka. Tanah di depan nisan itu bergetar pelan, dan dari celah tanah muncullah sebilah keris kecil, berwarna perak kebiruan dengan raja yang menyala. Itulah keris Rasawening, lambang ilmu tertinggi Ki Pramana. Saras mengangkatnya perlahan, dan seketika tubuhnya dikelilingi cahaya terang yang naik ke langit malam. Kini Saras bukan hanya pemilik ajian pelindung. Ia telah sah sebagai pewaris warisan utama keluarga Pramana, penjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Tapi ia juga tahu, dengan mengangkat keris ini, ia telah mengirim pesan kepada Ki Jagatwirya, bahwa darah Pramana belum punah. Perang besar tak bisa dihindari lagi. Dan jauh di utara, di dalam padepokan kelam yang dikelilingi api abadi, Ki Jagatwirya membuka matanya. Akhirnya kau menemukan warisan itu, bagus. Kita akan bertemu lagi, wahai anak Pramana. Tapi kali ini, tidak ada belas kasihan. Langit terminal Raja Wali berubah kelabu sejak fajar menyingsing. Burung-burung enggan berkicau, angin bertiup pelan namun dinginnya menusuk tulang, dan warga sekitar mulai gelisah tanpa tahu alasan pasti. Hanya Saras yang benar-benar memahami, malam tadi, saat ia mengangkat keris Rasawening, ia telah membangunkan badai. Ki Jagatwirya telah menerima tantangan tak langsung, dan sebagai dukun hitam penjaga ilmu Rawangsa, ia tak akan membiarkan cucu Pramana hidup tenang. Benar saja, pukul 10 pagi, dentuman keras terdengar dari arah gerbang timur terminal. Sebuah ledakan dahsyat menghancurkan pos penjagaan. Api menjilat tiang-tiang besi, asap hitam membubung, dan warga berteriak panik berlarian menyelamatkan diri. Dari balik asap itu, muncul 3 sosok tinggi berjubah merah darah, dengan wajah tertutup topeng kayu. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah punggawa jagat, pengikut setia Ki Jagatwirya yang hanya bergerak jika perintah perang telah keluar. Ketiganya melangkah seperti tak tersentuh waktu. Setiap langkah mereka membuat tanah menghitam. Mereka menyerang dengan tenaga dalam beracun, menghancurkan lapak-lapak pedagang, melumpuhkan sopir-sopir bas yang mencoba melawan.
Terminal berubah menjadi neraka siang bolong. Saras yang baru kembali dari dusun Giri Lawas segera turun dari busnya. Ia menatap kehancuran itu dengan mata yang menyala penuh murka. Tak ada lagi waktu untuk menunggu, perang telah sampai di gerbang rumahnya. Saras melangkah maju, menghunus keris Rasawening. Ujung keris itu bersinar terang, bertolak belakang dengan aura hitam yang membalut tubuh para punggawa. Ketika satu di antara mereka melompat dengan kecepatan kilat hendak menebasnya, Saras menangkisnya dengan gerakan meliuk bak angin, lalu menghujamkan keris ke dada sosok itu. Cahaya biru membakar tubuh si punggawa, menelanjangi wujud aslinya, makhluk setengah iblis yang dibentuk dari amarah manusia. Ia mengerang lalu meledak menjadi debu. Dua punggawa tersisa tak mundur. Mereka menyerang bersamaan, mengapit Saras dari kiri dan kanan. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Saras terpental beberapa kali, namun setiap luka yang ia terima justru menguatkan niatnya. Dalam satu lompatan terakhir, ia memusatkan energi ke dalam keris, dan memekik mantra, Sinar Sukma, Luruh Kegelapan, Pramana Agung. Ledakan cahaya menerangi langit, menghantam kedua punggawa sekaligus, menghancurkan mereka dalam sekejap. Warga yang sebelumnya sembunyi di balik kendaraan kini mulai keluar, melihat tubuh Saras yang berdiri dengan napas tersengal namun penuh wibawa. Mereka berlarian menghampirinya, beberapa menitikkan air mata karena terselamatkan. Namun belum sempat suasana tenang, langit mendadak mendung dan kilat menyambar keras dari arah utara. Sebuah suara berat menggema di seluruh terminal, tanpa wujud, tanpa arah. Anak Pramana, kau terlalu cepat memainkan warisanmu. Kali ini aku datang sendiri. Bersiaplah menyambut akhirmu. Saras mendongak ke langit, menatap kilat yang terus menyambar, dan tanpa sadar menggenggam kerisnya lebih erat. Ia tahu, pertempuran sejati baru saja dimulai. Jika tadi ia hanya melawan bayangan, kini yang akan datang adalah pemilik kegelapan itu sendiri. Dan kali ini, tak akan ada ruang untuk kesalahan. Petir menyambar tiang listrik terminal hingga meledak. Api menjalar cepat, dan dari tengah kobaran itu, sebuah pusaran angin membentuk siluet tinggi berjubah hitam. Tanah retak, udara menjadi tebal dan menusuk seperti menelan oksigen. Semua yang menyaksikan hanya bisa membeku. Sosok itu melangkah perlahan dari kobaran api, matanya merah menyala, dan aura kematian mengelilinginya. Dialah yang selama ini menghantui kisah-kisah kelam para dukun. Ki Jagatwirya, sang penjaga ilmu Rawangsa, kini turun sendiri ke dunia nyata. Saras berdiri tegak, meski lututnya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena getaran energi yang dilepaskan. Lawannya seperti menghantam jantungnya setiap detik. Jadi kau, darah terakhir Pramana? Tanya Ki Jagatwirya dengan suara serak namun menekan jiwa. Saras tak menjawab, ia hanya mengangkat keris Rasawening, lalu melangkah maju. Di sekelilingnya, warga sudah menjauh, membentuk lingkaran ketakutan. Terminal Raja Wali kini menjadi medan perang antara terang dan gelap, antara warisan ayah dan dendam masa lalu. Kenapa kau hancurkan tempat ini? Teriak Saras. Ki Jagatwirya tersenyum kecil, dingin dan menyakitkan. Karena tempat ini memelihara kelemahan. Kelembutan, cinta, pengampunan, semua itu membuat manusia lemah. Aku di sini untuk menghancurkan semua itu. Termasuk kau. Tangan kanan Ki Jagatwirya terangkat, dan dari balik jubahnya meluncur asap hitam pekat berbentuk naga. Asap itu melesat seperti kilat ke arah Saras. Dengan sigap, Saras melompat ke udara, mengayunkan kerisnya dan membelah naga asap itu menjadi dua. Pertarungan berlangsung cepat dan mematikan. Ki Jagatwirya melemparkan kutukan demi kutukan, mantra yang membuat tanah meleleh dan pohon tumbang. Saras menahan semua dengan ajian warisan ayahnya, tubuhnya bersinar seperti perak di tengah malam. Tapi perlahan, ia mulai terdesak. Luka mulai muncul di lengannya, darah menetes, dan napasnya semakin berat. Kau kuat, tapi belum cukup, desis Ki Jagatwirya. Ilmu Pramana hanya sempurna bila diiringi pengorbanan. Tiba-tiba Ki Jagatwirya menyerang bukan ke arah Saras, melainkan ke arah kerumunan warga yang menonton di kejauhan. Segumpal api hitam meluncur ke arah mereka. Tidak, jerit Saras, melesat secepat kilat. Dengan sisa tenaga, ia menangkis serangan itu, tapi tubuhnya terpental keras ke dinding bas, menghancurkan kaca dan besi. Ia terbaring, darah mengalir dari pelipis dan mulutnya. Dunia terasa berputar, tapi saat ia nyaris kehilangan kesadaran, samar-samar terdengar suara lirih di telinganya, suara ayahnya. Nak, kekuatanmu bukan hanya dari keris itu, tapi dari siapa yang kau lindungi.
Dari cinta, dari keberanian untuk berdiri meski dunia meremukkanmu. Dengan sisa kekuatan batin, Saras bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar, namun matanya menyala. Ia menanamkan keris ke tanah, mengalirkan ajian melalui bumi, memanggil kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Cahaya biru menyebar dari titik itu ke seluruh terminal, menciptakan lapisan pelindung besar. Warga yang tadinya ketakutan kini melihat harapan. Ki Jagatwirya terkejut, untuk pertama kalinya, ia melihat cahaya yang menyakitkan baginya. Apa ini? Gumamnya. Saras berdiri tegap meski tubuhnya berlumuran darah. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang semua yang lelah hidup dalam ketakutan. Ia kembali mengangkat kerisnya, dan untuk pertama kalinya, senjata itu mengeluarkan gema seperti dentang gong, menyatu dengan napas bumi. Ki Jagatwirya menegang. Ia sadar, pertarungan ini tidak akan ia menangkan semudah yang ia kira. Langkah kaki Saras terlatih, namun matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia berdiri di tengah terminal yang nyaris rata oleh kehancuran, tubuhnya bersimbah darah dan napasnya tinggal serpihan. Tapi di sekelilingnya, tanah mulai bergetar lembut, seolah alam sendiri merespons tekadnya. Di bawah kakinya, segel ajian tanah pramana mulai aktif, membentuk lingkaran bercahaya dengan simbol-simbol kuno yang berdenyut hidup. Sementara itu, Ki Jagatwirya mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam puluhan tahun, rasa gentar. Aku tak akan biarkan dunia dikuasai oleh nafsumu, ucap Saras, suaranya serak namun menggetarkan udara. Ki Jagatwirya melangkah maju, wajahnya tak lagi santai. Kau pikir cahaya kecil itu bisa melawan abadi kegelapan? Aku telah hidup 100 tahun, menelan nyawa dan jiwa, menaklukkan langit dan tanah. Siapa kau, Saras Pramana? Teriaknya, lalu ia mengangkat kedua tangannya, memanggil kekuatan puncaknya. Langit mendadak menghitam sepenuhnya, dan pusaran badai terbentuk di atas kepala mereka. Inilah Rawangsa Agung, ajian pamungkas yang hanya dikeluarkan sekali seumur hidup. Saras menunduk, berlutut di tanah, dan memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia memanggil kembali semua ajian yang diwariskan ayahnya, ajian tapak bumi, mantra suralaksana, ajian penolak balat, dan terakhir, ajian rasa wening. Ia tidak mengucap mantra dengan suara keras, tapi dengan batin yang hening. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, kemenangan ini mungkin menuntut hidupnya. Ayah, bimbing aku, bisiknya, sebelum bangkit berdiri dengan tubuh yang kini bersinar terang seperti mentari pertama. Ki Jagatwirya melemparkan Rawangsa Agung. Petir hitam, badai, dan ribuan jarum energi gelap menghantam sekaligus. Saras mengangkat tangan kirinya, dan tanah tempat ia berdiri pecah, membentuk perisai cahaya besar. Ledakan maha dahsyat terjadi, mengguncang seluruh terminal, meruntuhkan bangunan-bangunan, dan membuat warga yang menonton dari kejauhan berteriak histeris. Namun di tengah kobaran api dan serpihan reruntuhan, cahaya Saras tetap menyala. Tubuhnya berdiri diam, tak bergerak, tapi di sekelilingnya aura terang membungkusnya rapat. Ki Jagatwirya mulai panik, ia menyerang lagi dan lagi, namun cahaya itu semakin besar. Hingga akhirnya, Saras membuka mata dan berseru dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru kota, dengan darah dan doa, ku tebus kehancuran ini. Ia menancapkan keris ke tanah dan melepaskan seluruh energi ajian yang ia miliki. Cahaya membubung ke langit, membelah awan hitam, menyapu energi Rawangsa. Kilatan suci itu menerjang tubuh Ki Jagatwirya, menghancurkan jubahnya, membakar kulitnya, dan membuat makhluk hitam itu menjerit seperti binatang sekarat. Dalam pekikan terakhirnya, Ki Jagatwirya terjatuh ke tanah. Tubuhnya terbakar menjadi abu, namun sebelum habis, ia berteriak, aku tak akan benar-benar mati, selama manusia masih menyimpan kebencian, lalu tubuhnya menghilang ditiup angin, meninggalkan keheningan yang menggantung seperti doa tanpa suara. Saras terjatuh, tubuhnya tak kuat lagi berdiri. Tapi sebelum gelap menyambut matanya, ia melihat ratusan warga berlari ke arahnya, memeluk dan menangis. Ia tak sendiri lagi. 2 hari setelah pertempuran, terminal Raja Wali dibersihkan dan didoakan. Warga membuat prasasti kecil bertuliskan, tempat ini pernah menjadi medan antara terang dan gelap, dan seorang wanita berani berdiri sendiri demi harapan banyak orang. Saras masih hidup, namun tubuhnya memerlukan waktu lama untuk pulih. Tapi dalam diam, ia tahu, pertempuran sesungguhnya belum selesai. Dunia selalu menyimpan kegelapan, tapi selama masih ada keberanian, kebenaran tak akan pernah padam.
Dan malam itu, saat bulan purnama bersinar penuh, dari dalam bas tuanya, Saras duduk sendiri, memandangi keris rasa wening di tangannya. Cahaya biru lembut memantul dari logamnya, dan dari kejauhan, terdengar suara anak-anak kecil bermain di sekitar terminal. Dunia telah tenang, untuk sementara. Tapi ia siap, jika suatu hari kegelapan kembali datang. Hari-hari pasca pertempuran di terminal Raja Wali berjalan lambat bagi Saras. Tubuhnya memang berangsur pulih, namun jiwanya masih terguncang. Setiap malam, ia bermimpi tentang jeritan Ki Jagatwirya, cahaya menyilaukan yang keluar dari tubuhnya, dan wajah-wajah warga yang memanggil namanya dalam panik. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling membuatnya sesak adalah suara ayahnya yang samar, hadir dan hilang, meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban, apakah ini yang ayahnya inginkan? Apakah ia telah memilih jalan yang benar? Saras kini tinggal di sebuah kamar kecil di rumah seorang ibu warung di sekitar terminal. Warga sangat menghormatinya, tapi Saras merasa semakin jauh dari dunia mereka. Setiap senyum dan ucapan terima kasih yang diberikan orang-orang justru terasa seperti luka baru, mengingatkan bahwa dirinya telah menjadi simbol, bukan lagi manusia biasa. Ia duduk berjam-jam memandangi keris rasa wening yang tergantung di dinding, tanpa berani menyentuhnya. Karena setiap kali ia menyentuh keris itu, suara pertarungan dan jeritan kembali membanjiri pikirannya. Suatu malam, saat Saras tengah terlelap, ia terbangun dengan keringat dingin. Di mimpinya, ia berada di padang tandus tak berujung, dikelilingi kabut hitam. Di tengah kabut itu, sesosok wanita tua muncul, membawa tongkat kayu dan menatapnya tajam. Kau telah membuka segel tua, nak. Dan setiap segel yang dibuka, akan memanggil segel lainnya. Saras berusaha bertanya siapa dia, namun mulutnya terkunci. Wanita itu hanya menyeringai, lalu berkata, bersiaplah. Yang lebih gelap dari Jagatwirya sedang mencarimu. Keesokan paginya, Saras mencoba melupakan mimpi itu, tapi kejadian aneh mulai terjadi. Burung-burung yang biasanya berkicau di terminal tiba-tiba mati tanpa sebab. Seekor anjing penjaga mendadak menggonggong ke arah langit, lalu mati kejang. Seorang sopir muda mendadak kesurupan di depan busnya dan menyebut nama Saras berulang-ulang, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Warga mulai resah, dan meski mereka tak mengatakan secara langsung, mereka memandang Saras dengan rasa takut yang tersembunyi. Dengan terpaksa, Saras kembali menyentuh keris rasa wening. Kali ini, keris itu tak hanya bersinar biru, tapi juga bergetar pelan seperti menangis. Ia tahu, kekuatan gelap lain telah terbangun. Dan ia telah menjadi kunci dari semua itu. Apa yang sebenarnya terjadi, ayah? Bisiknya dalam sepi. Namun tak ada jawaban, hanya angin yang lewat seolah menghindar darinya. Saras merasa terjebak dalam takdir yang lebih besar dari yang ia kira. Di tengah kebingungan itu, datanglah seorang tamu misterius ke terminal. Seorang pria tua berjubah putih dengan mata tertutup kain hitam, berjalan tanpa tongkat, namun tak pernah tersandung. Ia datang menghampiri Saras tanpa basa-basi dan berkata, kau telah membangunkan roh penjaga Rawangsa, tapi di balik itu, ada yang jauh lebih purba dan lebih haus dari Jagatwirya. Namanya, Sukmaraja. Saras terpaku, nama itu seperti petir di kepalanya. Ia pernah mendengar ayahnya menyebutnya dalam doa, namun hanya sebagai legenda. Pria tua itu melanjutkan, jika Sukmaraja bangkit, bukan hanya terminal ini yang hancur, tapi seisi negeri akan tunduk pada malam abadi. Dan kau, Saras Pramana, adalah satu-satunya yang bisa menyegel ulang kegelapan itu. Tapi sebelum Saras bisa bertanya lebih jauh, pria itu lenyap secepat ia datang. Tinggallah Saras yang kini harus memikul beban tak hanya sebagai pelindung terminal, tapi juga sebagai penjaga keseimbangan dunia. Langit di atas terminal Raja Wali mulai tampak ganjil. Awan-awan tak bergerak seperti biasa, menggantung berat seolah menanti sesuatu. Udara pagi terasa lebih dingin dan menusuk, padahal matahari belum lama muncul. Warga sekitar mulai merasa was-was. Mereka tak lagi menatap Saras dengan kekaguman, melainkan dengan rasa takut yang semakin membekas. Apa ini semua kutukan karena dia? Bisik beberapa dari mereka. Saras mendengarnya. Ia mengerti bahwa apa yang akan datang, jauh lebih besar dari yang mereka semua bayangkan. Di malam ketiga sejak kedatangan pria berjubah putih, Saras kembali bermeditasi di ruang kecilnya. Tangannya menggenggam keris rasa wening, dan kali ini ia berani memanggil kenangan ayahnya. Dalam keheningan, bayangan samar Pak Pramana muncul di balik matanya, duduk di bawah pohon tua seperti dulu.
Nak, Sukmaraja bukan hanya musuh. Ia adalah cermin. Ia tahu ketakutan terdalammu, dan ia akan memakainya untuk menghancurkanmu dari dalam. Suara itu luntur perlahan, digantikan dengan suara tangisan dari luar jendela, tangisan anak kecil yang tak terlihat. Saras melangkah keluar kamar, mengikuti suara itu. Ia sampai di pelataran terminal yang kosong, namun langit mendadak berubah menjadi ungu kelam. Di sana, berdiri sosok kecil, seorang anak perempuan berambut panjang yang membelakanginya. "Siapa kau?" tanya Saras. Anak itu menoleh perlahan, wajahnya bukan wajah manusia, tapi topeng putih retak dengan senyuman mengerikan. Dari balik bayangan tubuhnya, muncul aura hitam yang begitu pekat. "Namaku Ayu," bisik anak itu. "Utusan dari Sukmaraja." Dalam sekejap, tanah tempat Saras berdiri runtuh, seolah terbuka menjadi jurang tak berdasar. Ia terjatuh ke dalam dimensi lain, gelap, penuh kabut dan gema suara-suara siksaan. Di sana, ribuan wajah-wajah ketakutan melayang, menangis tanpa suara, dan terus-menerus memanggil namanya. "Saras, selamatkan kami, selamatkan kami." Ia jatuh berlutut, jiwanya hampir terkoyak. Tapi kemudian, cahaya kecil keluar dari kerisnya, membuat kabut itu menjauh. Saras bangkit, melawan tekanan batin itu dengan napas panjang. "Aku tak takut pada kegelapanmu, Sukmaraja." Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok tinggi menjulang, bermata tiga, bersayap hitam, dan bersuara seperti ribuan jiwa menjerit. "Saras Pramana, akhirnya kita bertemu," ucap Sukmaraja. Aura kegelapan yang ia bawa tak hanya menghancurkan, tapi juga memikat. Saras bisa merasakan godaan dalam setiap kata-katanya. "Tinggalkan semua penderitaan itu, bergabunglah denganku. Kau akan jadi ratu dari dunia baru yang tak mengenal kematian." Tapi Saras hanya menatap tajam. "Aku tidak lahir untuk jadi budak keabadian. Aku warisan dari cinta dan perjuangan." Sukmaraja tertawa, dan dari tubuhnya keluar semburan energi gelap yang menyerang Saras bertubi-tubi. Tapi Saras menancapkan kerisnya di tanah ilusi itu, dan sebuah ledakan cahaya memaksa dimensi tersebut runtuh. Ia kembali terbangun di dunia nyata, terbaring di pelataran terminal, napasnya terengah, tubuhnya luka parah. Namun di sekelilingnya, para sopir dan warga mulai berkumpul kembali. Kini tak lagi takut, mereka melihat keajaiban yang baru saja terjadi. Mereka sadar, Saras tidak sedang membawa kutukan, tapi sedang berjuang melawan kegelapan bagi mereka semua. Saras duduk perlahan, lalu berkata kepada semua yang berkumpul, "Ini belum berakhir. Sukmaraja telah membuka gerbangnya, dan satu-satunya cara menyegelnya, adalah dengan darah terakhir dari garis Pramana." Semua terdiam, namun satu persatu, tangan mereka terangkat. "Kami bersamamu, Mbak Saras. Apapun yang terjadi, kami akan bantu," ucap seorang sopir tua. Air mata Saras menetes. Untuk pertama kalinya setelah pertempuran itu, ia merasa tidak sendiri. Pagi itu, langit terminal Raja Wali terlihat muram, meski matahari telah meninggi. Udara seolah menahan napas, seperti bumi sendiri tahu bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Di pelataran terminal, Saras berdiri dengan tubuh lemah namun sorot mata menyala. Di belakangnya, puluhan warga yang dulu ketakutan kini bersatu, membentuk barisan yang siap berjalan menembus batas dunia nyata dan tak kasat mata. Para sopir tua, anak-anak muda, hingga penjual nasi uduk pun ikut. Mereka membawa doa, keberanian, dan harapan yang digantungkan pada satu nama, Saras Pramana. Saras mengangkat keris rasa wening ke langit, dan seketika tanah di bawah terminal bergetar. Dari bawah gerobak bas tua yang sudah lama ditinggalkan, muncul simbol berbentuk segi delapan dengan huruf-huruf kuno menyala. Inilah gerbang Chandra Purnama, pintu rahasia menuju dimensi penjaga segel tua. Ayahnya pernah mengatakan bahwa gerbang ini hanya bisa dibuka oleh darah Pramana yang murni dan keinginan hati yang benar-benar tulus melindungi. Saras melangkah ke tengah segel, menggenggam keris dengan dua tangan, dan mengucap mantra leluhur. Cahaya biru menyambar langit, dan tanah terbelah membentuk celah menuju lorong bawah tanah yang dalam dan gelap. Tanpa ragu, Saras turun terlebih dahulu, diikuti oleh warga yang membawa obor dan doa. Suasana di dalam lorong itu seolah menelan suara dan waktu. Setiap langkah mereka disambut bisikan yang mengganggu batin, mengungkap dosa-dosa dan rasa takut tersembunyi. Seorang pemuda nyaris berteriak karena mendengar suara almarhum ibunya memanggil. Tapi Saras menggenggam tangannya dan menatap matanya. "Jangan percaya apapun yang kau dengar.
Itu semua adalah bayangan. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah ruang besar yang dikelilingi patung-patung penjaga kuno. Di tengahnya, berdiri sebuah pintu batu hitam berukir wajah iblis bersayap. Inilah gerbang Sukmaraja, yang telah terkunci selama lebih dari 1000 tahun. Saras berjalan perlahan ke depan gerbang, dan dari celah-celah batu, angin panas mulai keluar, membawa aroma darah dan kegelapan. Tiba-tiba, gerbang itu bergetar sendiri. Sukmaraja tahu mereka datang, dan ia tidak akan diam. Dari balik patung-patung batu, muncul makhluk-makhluk hitam bertanduk dengan mata merah menyala, penjaga gerbang dari dunia lain. Mereka melolong keras, menyerang rombongan warga tanpa ampun. Teriakan mulai terdengar, seorang sopir parubaya terjatuh, tubuhnya dicakar makhluk itu. Saras langsung melompat ke depan, kerisnya bersinar menyilaukan dan menebas satu makhluk menjadi abu. Tapi jumlah mereka banyak, terlalu banyak. Warga mulai mundur, rasa takut mulai menang. Tepat saat harapan mulai redup, dari belakang muncul suara teriakan lantang, untuk Saras. Untuk Raja Wali, seorang pemuda berlari dengan membawa bendera kecil bertuliskan, "Selamatkan Cahaya." Teriakan itu membakar semangat semua orang. Warga kembali melawan, menggunakan obor, besi, dan tekad. Saras berada di tengah-tengah mereka, memimpin seperti dewi perang. Ia sadar, pertempuran ini bukan hanya tentang melawan makhluk gaib, tapi tentang membangkitkan keberanian manusia melawan rasa takut mereka sendiri. Setelah pertarungan sengit, gerbang batu mulai mengeluarkan cahaya merah. Itu tanda bahwa Sukmaraja akan segera keluar. Saras berdiri di depan gerbang, napasnya berat, tubuhnya luka, tapi matanya tajam. Ia tahu, waktu sudah habis. Hanya ada satu cara untuk menyegel kembali gerbang ini sebelum Sukmaraja sepenuhnya keluar, dengan pengorbanan darah terakhir keturunan Pramana. Ia menoleh ke warga yang kini berdiri di belakangnya dengan wajah penuh harap. Dalam hatinya, Saras bersiap bahwa mungkin inilah akhir dari dirinya. Gerbang Sukmaraja kini memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan, berdenyut seperti jantung raksasa yang akan meledak kapan saja. Langit dalam lorong itu retak, batu-batu beterbangan, dan aura kegelapan menyelimuti semua yang ada. Saras berdiri tegak di depan gerbang, meski lututnya gemetar. Tangannya memegang erat keris rasa wening, dan dalam hatinya hanya ada satu pikiran, ini saatnya menuntaskan semuanya. Ia melangkah perlahan ke depan, bersiap menancapkan keris ke jantung segel batu, tahu bahwa darahnya akan menjadi harga untuk menyegel gerbang itu kembali. Namun sebelum keris itu menyentuh batu, terdengar teriakan dari balik kerumunan. Seorang lelaki tua menerobos barisan warga, mata tuanya sembab namun bersinar kuat. "Saras, jangan, dengar dulu." Lelaki itu jatuh berlutut di depan Saras. Semua orang terdiam. Pria itu adalah Pak Wiryo, sahabat lama almarhum ayah Saras, dan ternyata penyimpan rahasia terakhir keluarga Pramana. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Saras bukan satu-satunya keturunan Pramana. Darah Saras membeku. "Apa maksudmu?" tanyanya. Pak Wiryo mengeluarkan sebuah liontin tua yang dahulu sering dipakai ibunya. "Kau punya saudara, Saras, kakak laki-laki, yang kami sembunyikan agar tidak diburu oleh pengikut Sukmaraja." Dunia Saras runtuh seketika. Ia merasa dikhianati, dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Kenapa kalian menyembunyikan ini dariku?" Pak Wiryo menunduk. "Karena saat itu kami percaya, hanya satu yang akan cukup kuat menanggung warisan ajian leluhur. Tapi kami salah. Kalian berdua dibutuhkan untuk menyegel Sukmaraja." Gerbang semakin bergetar, dan dari celahnya mulai muncul tangan hitam raksasa. Suara Sukmaraja terdengar menggema di langit-langit gua, "Waktu kalian hampir habis, biar dunia tenggelam dalam malam abadi." Saras menatap Pak Wiryo tajam. "Di mana dia? Di mana kakakku sekarang?" Pak Wiryo menunjuk ke sebuah batu berlubang di sisi timur gua. "Kami mengurung jiwanya di sana, dalam stasis. Karena tubuhnya terlalu lemah waktu kecil, dia tak pernah tumbuh dewasa secara fisik. Tapi jiwanya masih utuh." Tanpa membuang waktu, Saras dan dua warga lainnya menghancurkan segel batu itu. Di dalamnya, terbaring seorang pemuda kurus dengan wajah mirip ayah mereka. Matanya tertutup, tubuhnya pucat. Saras mendekat, menggenggam tangan dingin itu, dan memanggil, "Kak, bangun. Aku butuh kau. Dunia butuh kau." Seketika, keris di tangan Saras bersinar terang, dan sinar yang sama merambat ke tubuh sang kakak.
Mata pemuda itu terbuka perlahan. Cahaya biru muncul dari pupilnya. "Saras," bisiknya, "kau datang." Kakak beradik itu berdiri bersama di depan gerbang. Di tangan Saras, keris rasa oning, di tangan kakaknya, muncul sebilah tombak cahaya yang terbuat dari ajian warisan ibu mereka. "Darah Pramana, bersatu," kata kakaknya lirih. Mereka melompat bersama, menghantam segel batu dengan senjata suci. Sukmaraja menjerit, tubuhnya terbelah cahaya yang menusuk dimensi. Cahaya menyelimuti gua, dan seluruh dunia terasa berhenti sejenak, lalu ledakan besar terjadi, memaksa gerbang tertutup dengan gema jeritan terakhir kegelapan. Ketika debu mereda, Saras terjatuh lemas, tubuhnya berdarah, namun tersenyum. Di sebelahnya, kakaknya menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya, setelah seumur hidup terkunci dalam sunyi, ia bisa memeluk adiknya. Warga Raja Wali bersorak, sebagian menangis. Dunia telah diselamatkan, namun dengan luka yang tak terlihat. Saras, sang sopir bas wanita pemilik ajian sakti, tak hanya mengalahkan preman, tapi juga menyelamatkan dunia dari kehancuran total. Langit di atas terminal Raja Wali kembali cerah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dipenuhi awan kelam dan bisikan angin gaib. Mentari pagi menembus sisa-sisa reruntuhan gua bawah tanah yang kini telah tertutup sempurna, seolah alam sendiri menutup luka lama. Saras duduk di sebuah bangku kayu di sisi terminal, tubuhnya masih dibalut perban, namun matanya bersinar tenang. Di sisinya duduk sosok kakaknya, Satria Pramana, lelaki kurus yang kini menjadi simbol kebangkitan harapan. Mereka berdua memandang warga yang sibuk membenahi area terminal, membangun ulang tempat yang pernah menjadi medan pertarungan antara terang dan gelap. Warga Raja Wali tak lagi melihat Saras sebagai sopir biasa. Ia adalah pahlawan. Namun bagi Saras, semua itu tak penting. Ia hanya ingin terminal ini kembali menjadi rumah bagi para sopir dan pedagang kecil, bukan tempat ketakutan dan pemalakan. Sore itu, seorang anak kecil mendekatinya sambil membawa secarik kertas. "Mbak Saras, aku gambar ini buat Mbak," ucap si bocah sambil menyerahkan lukisan yang menggambarkan Saras berdiri dengan keris bercahaya dan bayangan besar Sukmaraja di belakangnya. Saras tersenyum, air matanya jatuh, bukan karena luka, tapi karena cinta. Namun kedamaian bukan, berarti segalanya kembali seperti semula. Beberapa warga masih trauma, dan banyak sopir muda yang kehilangan teman-temannya dalam kekacauan itu. Saras tahu, perjuangan belum benar-benar usai. Ia dan Satria memutuskan untuk mendirikan sebuah kelompok bernama Cahaya Raja Wali, yang bertujuan menjaga keamanan terminal dan memberikan pelatihan dasar bela diri serta pengenalan ajian pelindung kepada para sopir, agar tak ada lagi yang jadi korban premanisme maupun kekuatan gaib yang tersembunyi. Satria, meski tubuhnya masih lemah, menunjukkan bakat luar biasa dalam membaca mantra-mantra tua. Ia menjadi guru diam-diam bagi banyak anak muda, mengajari mereka menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Sementara Saras kembali mengemudi busnya, kini bukan hanya sebagai pengangkut penumpang, tapi juga simbol keteguhan dan pelindung jalanan. Banyak penumpang yang diam-diam hanya ingin naik bus Saras karena percaya, mereka akan selalu selamat. Suatu malam, di tengah perjalanan menuju perbatasan kota, Saras menghentikan busnya mendadak. Di pinggir jalan, ia melihat seorang wanita tua duduk sendiri, tubuhnya ringkih, menatap bintang. Saras turun dan menghampiri. Wanita itu menatapnya sambil tersenyum, "Kau telah mengubah takdir banyak orang, Nak. Tapi jangan lupa, cahaya itu hanya abadi, jika dijaga bersama." Lalu wanita itu lenyap, hanya menyisakan setangkai bunga kenanga. Saras tahu, itu bukan orang biasa, itu adalah pertanda. Dunia gaib belum sepenuhnya pergi. Tapi kini, ia siap. Hari-hari berikutnya, cerita tentang Saras menyebar ke berbagai terminal lain. Sopir-sopir dari luar kota datang ingin belajar, ingin bergabung. Dan terminal Raja Wali yang dulu dikenal angker, kini menjadi pusat kebangkitan moral sopir se-Indonesia. Saras tak menginginkan gelar atau penghargaan, cukup dengan melihat tidak ada lagi preman yang berani mengusik, cukup melihat anak-anak bisa bermain bebas tanpa takut suara ancaman atau pukulan, itu sudah cukup baginya. Pada akhirnya, nama Saras Pramana bukan sekadar legenda. Ia menjadi cahaya yang menuntun jalan, bukan hanya di malam hari, tapi juga dalam kegelapan batin manusia. Di tembok terminal, terpampang sebuah mural besar, seorang wanita berseragam sopir bus,
berdiri di atas batu segel dengan keris bercahaya di tangan, dan di bawahnya tertulis, selama masih ada yang berani berdiri melawan gelap, cahaya tak akan pernah padam.